Indonesia, tapi saya hanya menemukan 6 spesies saja. Nah, permasalahan yang kita hadapi dalam mengidentifikasi karang karena jumlah spesies yang paksa yang sangat tinggi, 600 spesies itu hanya Indo-Pasifik saja, dia memiliki variasi morfologi yang cukup tinggi. Ini beberapa peneliti mengatakan bisa membiaskan dalam proses penamaan karang. Nah, fenomena lainnya di beberapa literatur ditemukan koral dengan spesies yang berbeda bisa saling membuahi, hibridisasi, dan menghasilkan keturunan yang hidup yang fertil. Nah, konsep spesies yang kita ketahui selama ini kan dia berbeda spesies apabila dia tidak bisa saling membuahi. Nah, itu tidak berlaku pada karang. Di samping itu ada fenomena multispawning, pemijaan multispesies. Jadi dia memijah dalam area yang sama dan waktu yang sama, dia berbeda genus, berbeda genus, berbeda spesies. Nah, itu memberikan peluang untuk saling hybrid di sini. Nah, selanjutnya itu fenomena singgling spesies. Dia secara morfologi sama, tapi secara fisiologi berbeda. Nah, ini keragaman spesies karang yang di Indonesia. Jadi ini spot-spot area karang, dan yang tertinggi itu di Coral Triangle, tempat di negara kita. Nah, ini Montasterium annularis, Montasterium spansky, dan Papiliosa. Dia dapat saling membuahi dan menghasilkan larva yang fertil. Nah, untuk aplikasi penanda genetik di sini, atau teman-teman lebih mengenalnya dengan DNA barcoding, sequence standar dari panjang nukleotida. Di gen kan di gen total kan ada beberapa gen. Nah, di gen itu misalnya C1 ada digunakan sekitar 700 nukleotida, itu yang digunakan sebagai standar pada beberapa hewan. Digunakan untuk mengidentifikasi organisme dan bisa dijadikan sebagai kriteria pengakuan spesies baru. Jadi nantinya bisa dikatakan kalau dia berbeda misalnya sekian persen, bisa dikatakan dia berbeda spesies. Nah, setiap organisme memiliki nukleotida yang unik. Pada hewan biasanya menggunakan gen sitokromoksidase unit 1 sebagai standar barcode. Dapat digunakan kelebihannya dapat digunakan di setiap stadia hidup, baik larva, juvenil, telur, dewasa, dan tidak dipengaruhi oleh plastisitas fenotipik. Nah, yang menjadi masalah DNA barcoding dapat diharapkan menjadi pelengkap atau alternatif taksonomi karang dan memudahkan identifikasi hingga tingkat spesies. Namun yang menjadi masalah, gen C1 sebagai standar yang sering digunakan sebagai standar barcode pada hewan itu kurang akurat pada karang, karena keseluruhan gen mitokondria pada koral termasuk di dalamnya C1 memiliki laju evolusi yang sangat rendah, yaitu 20 kali lebih lambat daripada beberapa taksa pada umumnya. Jadi bisa jadi secara morfologi dia sudah beda spesies, tapi berdasarkan sekuensi C1-nya dia nggak bisa dibedakan secara nyata. Nah, penelitian ini akan mencoba menggunakan gen ITS pada karang Pachytes dari berea Topolan spermonde. Nah, tujuannya itu mengidentifikasi secara morfologi, secara molekuler menggunakan gen ITS, kemudian menganalisis konsistensinya antara hasil identifikasi molekuler dan morfologi. Nah, ini lokasi penelitian saya, satu pulau Barang Lompok di sini, tepat di sini dekat kota Makassar, dan 3 pulau ini tepat berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, yaitu di Selat Makassar, di sini tepatnya. Nah, untuk metodenya, sekarang saya koleksi di laut dengan diving dan snorkeling. Nah, sebagian untuk identifikasi saya rendam dengan baik film, kemudian keringkan dinilai yang diidentifikasi secara morfologi. Untuk keperluan identifikasi genetik masih dalam koloni yang sama, saya ambil
awetkan dalam etanol absolut. Secara morfologi saya dapat 6 spesies dari 4 pulau, namun yang paling banyak adalah Papidis amphiita. Jadi saya ambil perwakilan tiap-tiap pulau, dan ada beberapa yang cuma 1 spesies. Kunci identifikasi yang saya gunakan ini adalah kitab kuning koral di dunia, ini untuk di Indonesia. Nah, untuk ekstraksi DNA totalnya, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa extraction kit, dan ada beberapa yang berhasil, tapi yang cukup konsisten adalah kit Piagen. Nah, metode ekstraksinya teman-teman bisa lihat di protokol kitnya atau bisa download di website Piagen. Namun untuk koral saya melakukan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jaringannya. Ini adalah nanofotometer untuk mengukur konsentrasi DNA. Nah, ini wonderbed untuk inkubasi di suhu tertentu, ini untuk visualisasi hasil elektroforesis. Nah, primer yang saya gunakan primer S, dia memblok, sebenarnya memblok sedikit game 18S, 28S, jadi dia mengcover di DS1 dan di DS2. Nah, suhuan annealing yang saya gunakan itu 51 derajat untuk PCR-nya, komposisi mix dan sebagainya. Saya menggunakan mix PCR MAB dengan beberapa modifikasi untuk mengikuti kondisi jaring yang kanan. Nah, dari hasil elektroforesis yang baik, kemudian saya kirim ke Perspace untuk di sequencing. Nah, sequence forward dan reverse yang dikirim dari Perspace saya gabungkan menggunakan program Column Body Aligner. Kemudian saya koreksi dengan primer menggunakan Super Mega, lalu dibilas pada Jinbeng. Kemudian semua data untuk mengoreksi dengan spesimen current light yang sudah diupload pada Jinbeng. Kemudian saya sejajarkan membuat matriks jarak genetik dan phonobilogenetik dengan menggunakan software Mega 5. Nah, yang unik di sini di koral, dan ini membuat saya agak lama di lab. Derita. Ini hasil elektroforesisnya selalu smear untuk DNA totalnya, dan standar yang Pak Dedi gunakan di laboratorium biologi molekuler bahwa kalau kayak gini biasanya nggak muncul, dan memang untuk raksa lain itu nggak bisa di PCR, percuma. Akhirnya ini yang lama saya kerjakan. Akhirnya saya coba ukur konsentrasi DNA-nya. Oh, ternyata konsentrasi DNA-nya lumayan, antara 19 sampai 1000 nanogram per mikroliter, dan konsentrasi